betul, Bapak. Ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak sudah datang. Sudah bersama-sama dengan kami. Memang sejauh ini sepak terjangnya AMPI itu saya sangat salut Bapak. Akhirnya saya ingin sekali dialog dengan Bapak. Akhirnya saya bisa putuskan untuk ambil Bapak sebagai narasumber. Di sini dalam topik pembahasannya yang akan kita bahas itu adalah hak asasi manusia. Siap. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah datang bersama-sama dengan kami. Oke. Selamat datang dalam program refleksi Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Bersama Barisan Merah Putih Republik Indonesia, kita berada di Pantai Hoe, Kabupaten Jayapura, dan hari ini kita beruntung bisa berdiskusi dengan Ketua AMPI Kabupaten Jayapura, Bapak Nervis Manodi, SPT, seorang aktivis Angkatan 98. Hari ini kita akan membahas pemaknaan HAM, situasi HAM di Papua, peran hukum dan undang-undang HAM, hingga bagaimana pemuda punya peran strategis menjaga kemanusiaan sekaligus keutuhan NKRI. Terima kasih Saudara Bapak Ketua sudah berkenan untuk hadir. Pak Ketua, mulai dari makna Hari HAM, mengapa momen ini penting khususnya bagi pemuda Papua? Ya, terima kasih. Hari HAM sedunia bukan hanya seremoni global. Ini adalah pengingat bahwa martabat manusia melekat sejak lahir. Di Indonesia, penghormatan hak asasi bukan hal yang asing, tetapi sudah jelas tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A dan Pasal 28J. Jadi ketika kita memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, kita sedang memperingati nilai-nilai dasar negara kita sendiri. Di Papua, relevansinya lebih kuat karena masyarakat sangat beragam, masalah sosial sangat kompleks, konflik horizontal, kesenjangan ekonomi, hingga penyalahgunaan informasi. Tetapi semuanya kembali pada satu hal, menghargai manusia dan menghindari kekerasan. Baik, terima kasih Bapak. Berarti HAM itu bukan hanya isu bagi aktivis. Ya, tepat. HAM itu kewajiban kita semua. Bahkan negara sudah menyediakan kerangka hukumnya, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, mengatur hak hidup bebas dari penyiksaan, hak pendidikan, kesehatan, hingga hak masyarakat adat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM mengatur penanganan gross violation seperti pembunuhan massal atau penyiksaan sistematis. Jadi HAM bukan hanya sebuah slogan, tetapi bagian dari sistem hukum nasional. Pemuda Papua harus memahami hal ini supaya tidak diprovokasi oleh narasi-narasi yang memutarbalikkan fakta. Seperti itu. Isu HAM Papua sering menjadi sorotan nasional, bahkan internasional. Bagaimana Ketua AMPI melihat dinamika ini dari sudut pandang hukum dan data? Kita harus pisahkan informasi yang valid dan yang hanya propaganda. Di Papua ada beberapa kasus yang secara resmi telah diakui negara sebagai peristiwa yang perlu penanganan hukum. Misalnya, kasus paniai berdarah tahun 2014 sudah ditangani oleh Komnas HAM, dinyatakan masuk kategori pelanggaran HAM berat, dibawa ke kejaksaan, dan bahkan sudah masuk proses peradilan HAM. Meski
hasilnya masih menuai evaluasi politik. Peristiwa Wamena berdarah tahun 2000-an hingga 2019 yang menimbulkan korban dan sudah masuk laporan-laporan resmi Komnas HAM. Insiden Wamena berdarah yang memunculkan rekomendasi perbaikan tata kelola keamanan. Artinya apa? Negara tidak menutup mata, ada proses, ada mekanisme penyelidikan, ada laporan resmi. Sekarang kalau bicara penyelesaian undang-undang pengadilan hak asasi manusia mengatur dua jalur. Jalur pertama, penyelidikan Komnas HAM mencari dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat. Yang kedua, penyelidikan Jaksa Agung sebagai pintu masuk ke pengadilan hak asasi manusia. Dan masyarakat harus tahu proses ini memang panjang. Kenapa panjang? Karena pembuktian pelanggaran hak asasi manusia berat harus sangat kuat. Butuh saksi, bukti forensik, rekonstruksi, dan harus membuktikan unsur meluas atau sistematis. Ini bukan perkara instan. Bantahan atas tudingan bahwa pemerintah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis, saya ingin meluruskan hal ini, bahwa tudingan yang sering berkembang yaitu anggapan bahwa pemerintah melakukan pelanggaran HAM secara sistematis, padahal menurut Undang-Undang 26 tahun 2000, pelanggaran hak asasi manusia berat atau sistematis punya unsur ketat seperti terencana, meluas, berulang, menjadi kebijakan negara dan ditujukan kepada kelompok tertentu. Tidak ada satupun kebijakan negara yang memerintahkan kekerasan di Papua. Iya. Kalau ada oknum yang salah, mekanisme hukum berjalan. Bahkan banyak aparat ditindak melalui peradilan umum maupun militer. Itu bukti bahwa negara tidak kebal hukum. Ya. Iya. Selanjutnya, isu pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua sering dipolitisir oleh aktor-aktor non-negara seperti KSTP. Iya. Justru kalau kita bicara data, banyak kekerasan di Papua dilakukan oleh aktor-aktor non-negara seperti kelompok bersenjata, penembakan tenaga kesehatan, guru, terus pembakaran fasilitas umum. Itu semua ada dalam catatan Komnas HAM. Ya. Namun dalam narasi internasional, fakta ini sering hilang. Yang disalahkan justru negara, padahal keamanan masyarakat adalah kewajiban negara, dan benar sekali. Dan negara harus hadir. Iya. Negara mengedepankan pendekatan humanis, bukan represif. Kalau pemerintah ingin represif, tentu bisa saja. Tetapi kita lihat sejak 20 tahun terakhir, pendekatan pemerintah terhadap Papua adalah pembangunan pendidikan, infrastruktur, kesehatan, ekonomi rakyat, dan tentunya lewat dialog. Operasi keamanan lebih bersifat responsif terhadap ancaman, bukan ofensif besar-besaran. Besar-besaran, ya. Ya, itu faktanya. Ini bukan ciri negara pelanggar hak asasi manusia,
tetapi negara yang mencoba menyeimbangkan keamanan dan kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Sebagian pihak sering mengatakan negara tidak serius. Bagaimana menurut Bapak Ketua AMPI Kabupaten Jayapura? Saya realistis saja. Ya, Banyak hal bisa diperbaiki, ya. tapi mengatakan negara tidak serius itu tidak adil. Kita punya Komisi Hak Asasi Manusia yang independen, ya. Ya. Kita punya Peradilan Hak Asasi Manusia ad hoc, seperti kasus Tanjung Priok dan Timur Timur yang sudah disidangkan. Untuk Papua, banyak rekomendasi sudah dijalankan, pemulihan dialog hingga pendekatan kesejahteraan. Namun, kita juga harus jujur bahwa isu hak asasi manusia di Papua sering dipolitisasi, baik oleh kelompok separatis maupun pihak luar yang tidak memahami konteks. Banyak narasi dibangun bukan untuk membela korban, tetapi dilegitimasi negara. Baik, jadi bagaimana posisi NKRI dalam penyelesaian HAM ini, Bapak? Ya, NKRI itu fondasi hukum. Tanpa negara, kita tidak ada perlindungan hak asasi manusia. Iya. Kita butuh lembaga, sistem peradilan, aparat penegak hukum, semuanya bekerja di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara hancur, siapa yang mau menjamin hak asasi manusia kita? Iya, benar. Jadi memperkuat NKRI bukan bertentangan dengan hak asasi manusia, justru persyaratan utamanya. Ya. Baik Bapak, ini sangat menarik lagi dari topik pembahasan kita. Nah, ini sekarang bagaimana pemahaman masyarakat sering terbelah, memperjuangkan HAM dianggap melawan negara. Apa komentar Anda? Ya, itu salah besar. HAM bukan milik oposisi, bukan milik aktivis saja. Hak asasi manusia milik semua warga Indonesia. Justru Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah produk negara, bukan produk kelompok tertentu. Negara itu wajib melindungi warganya. Ketika pemerintah memperbaiki layanan publik, menghadirkan sekolah, puskesmas, jaminan keamanan, itu adalah tindakan perlindungan hak asasi manusia. Jadi kami AMPI ingin menunjukkan bahwa pemuda bisa kritis, bisa menyuarakan, mengawasi pemerintah, tetapi tetap dalam bingkai hukum, bukan dengan kekerasan, bukan dengan politik identitas, juga bukan dengan memecah belah bangsa. Berarti HAM itu ruang dialog, bukan konflik, ya? Betul. HAM adalah jembatan, bukan senjata. Kritik terhadap negara sangat boleh, itu bagian dari demokrasi. Tetapi kritik harus berbasis laporan resmi, bukan narasi politik atau propaganda separatis yang memanfaatkan isu hak asasi manusia untuk delegitimasi negara. Pemuda Papua harus cerdas dalam memilah informasi. Jangan setiap ada konflik langsung simpulkan pemerintah melanggar hak asasi manusia. Itu punya jalur hukum. Kita punya jalur hukum, begitu. Seperti Komnas HAM,
LPSK, Ombudsman, hingga Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kalau kita bicara peran pemuda, apa langkah nyata yang bisa dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM? Ya, banyak sekali. Ya, Seperti satu, pemuda sebagai agent of clarity di era digital, hoax menjadi pemicu konflik. iya benar sekali. Pemuda harus menjadi filter informasi. Iya. Penyebaran fakta, menyebarkan fakta bukan provokasi. Kemudian yang kedua, Iya. pemuda sebagai pendidik dan advokat lokal. Kampanye hak asasi manusia di sekolah, organisasi gereja, kampung, pemuda bisa ajarkan nilai-nilai toleransi, anti kekerasan, dan pembacaan kritis terhadap isu-isu lokal. Yang ketiga, pemuda sebagai jembatan dialog. Itu seperti pemuda bisa memperkuat komunikasi antar masyarakat, Iya, tokoh adat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Iya. Banyak konflik terjadi hanya karena salah pemahaman. Yang keempat, itu pemuda memperkuat ekonomi masyarakat. Iya. Pelanggaran HAM tidak hanya soal kekerasan fisik. Benar. Kesenjangan ekonomi juga bagian dari persoalan. Program UMKM, kemudian literasi keuangan, dan pemberdayaan pemuda adalah bentuk dari perlindungan hak asasi manusia. Kemudian yang kelima itu, pemuda menjaga ruang publik tetap damai. Seperti hindari keterlibatan dalam aksi provokatif, ujaran kebencian, atau kegiatan kelompok yang ingin memecah belah rakyat Papua. Energi pemuda harus untuk pembangunan, bukan untuk membuat konflik. Benar sekali. Untuk Hari Hak Asasi Manusia ini, apa pesan Ketua AMPI untuk pemuda Papua? Pak. Ya, saya Ketua AMPI Kabupaten Jayapura, juga sekaligus sebagai aktivis Angkatan 98, saya mengajak seluruh pemuda Papua. Yang pertama, jadilah generasi yang memahami hukum. Yang kedua, pahami hak asasi manusia bukan sebagai alat politik, tetapi sebagai nilai kemanusiaan. Yang ketiga, jadilah penjaga perdamaian, bukan penyebar konflik. Yang keempat, gunakan ruang demokrasi secara elegan, dialogis, dan beretika. Kita hidup bersama, kita berbagi masa depan yang sama dengan mengedepankan kemanusiaan dan menjunjung tinggi konstitusi. Kita bisa memastikan Papua aman, rukun, dan damai di tangan pemuda. Masa depan itu bisa benar-benar kita wujudkan. Kepada Ketua AMPI Kabupaten Jayapura atas pemikiran dan ajakannya, semoga Hari HAM sedunia menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan martabat manusia dan membangun ruang hidup yang damai bagi seluruh masyarakat Papua. Bersatu untuk keutuhan NKRI. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, perbedaan adalah kekuatan untuk membangun bangsa. Barisan Merah Putih dan AMPI mengucapkan Selamat Hari HAM Sedunia. Cat.